2, 3. Oh, bodoh. Oke, udah ya. Oke, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya. Selamat malam nih guys. Berjumpa lagi di podcast kita pada malam hari ini yang akan membahas tentang menggali karakter teman sekelompok dan membangun chemistry teman sekelompok. Ya, bagaimana nih semangat semua ini? Wah, semangat banget dong. Gila. Semangat. Baru bangun tidur, Mas. Temen Mas, aku langsung bisa mencet. Posisi bangun tidur, jujur. Oh ya, gak apa-apa. Bisa. Oh iya, Mas, ini kan kita mau perkenalan nih. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu dong moderatornya. Bener gak? Wah, bener dong. Ya, Moderator bener ganteng banget. gini kudu perkenalan lebih dulu. Oke, Pak Moderator, siap. Oke ya, aku perkenalan dulu. Nama saya Ali Bisam Desanta Fitrianto. NPM saya 2108 1010 asal Surabaya. Saya di sini berperan sebagai moderator 1. Saya di sampingnya Alif. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Altarik, NPM 158. Di sini saya sebagai moderator 2. Nama saya Lodi Rupianandaru, bisa dipanggil Lodi, terserah. NPM saya 095, asal dari Surabaya. Saya jadi moderator 3. Nah, jadi ini kan kita sudah perkenalan nih. Gantian dong Jadi pesertanya perkenalan. kita habis perkenalan. Mana nih? Dari atas ya? Ya, gantian perkenalan yang itu dong, yang narasumbernya. Mau mulai dari mana nih? Ayo, mau mulai dari mana? Oke, dari aku, guys. Oke, boleh. Silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Ervian Dika Pratama, asal dari Surabaya. Oke, terima kasih, sekian. Iya, Mas. Oke, mungkin selanjutnya siapa? Bawahnya tuh. Iya, turun ke Mas Arayan. Ayo, let's go. Turun. Mas, saya kira nanti kiri ke kanan ya, tapi nggak apa-apa. Ya, perkenalkan, nama saya Ryan Alaya Zamazari, bisa dipanggil Arayan, bisa dipanggil Ryan, bisa dipanggil Rere juga bisa. NPM 050. Terima kasih. Nah, sudah Mas Arayan ya. Sekarang ganti, mungkin ini kita bisa ketuanya dulu mungkin gimana? Ayo Mbak Ketua, perkenalan dulu Mbak Ketua. Halo. Perkenalkan, nama saya Taya Akilah dari NPM 0810 dari Jember. Terima kasih. Oh, sudah ya tadi ya dari Mbak Ketua. Mungkin selanjutnya untuk Mas Subairi mungkin bisa diperkenalkan. Halo, perkenalkan, nama saya Subairi, asal dari Pamekasan, Madura. Lanjut. Wah, Pamekasan ya. Oke. Iya. Selanjutnya ada mungkin Mbak Tika. Mohon Mbak Tika. Oh ya, perkenalkan, nama saya Kartika Sari dari Jombang. NPM saya 287. Hai semua. Halo Mbak Tika, halo. Nah, ya, oke, selanjutnya ini ya. Sekarang Mas Ervian. Mau Mas? Ya, ada apa dengan saya? Ayo Mas, perkenalan dulu Mas. Perkenalan sudah ya? Belum tak? Sudah. Sudah ya? Astagfirullah. Sorry. Aduh, Mas Moderator ini. Oke, Mas Bayu. Saya ngelek. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Dwi Saputra, asal Madiun. Oh, Madiun ya Mas ya. Oke, lanjut ya. Sekarang ke Mbak Pista.
Mungkin bisa dilanjut ke Mas Aris mungkin. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Salah dari Surabaya. NPM saya 094. Terima kasih. Oke. Mas Aris sudah. Mungkin ini ada yang belum perkenalan diri, bisa perkenalan dulu. Saya Mas. Nama Oh, saya ya. Muhammad Ridwan Ali Akbar, Ibnu Hasan Muafa, biasa dipanggil Ridwan. NPM saya 257, asal Gresik. Wah, Sandese ya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin Mas Bagus sudah atau belum? Belum, Mas. Oke, monggo Mas. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Bagus Satrio. Saya berasal dari Gresik. NPM saya 102. Terima kasih, Mas. Oh iya, sama-sama Mas. Oke, selanjutnya ya Mbak Katrina. Kenalkan, nama saya Katrina Bidadari Pertiwi, nomor NPM 240, asal Kabupaten Pasuruan. Oke, Mbak Katrina sudah. Selanjutnya Mbak Ananda Ayu, monggo, Mbak. Halo semua, perkenalkan nama saya Ananda Ayu Puspitaningrum, Madiun, NPM 242. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Oke, tadi sudah. Sekarang Mbak Alia Izzah, ini sudah atau belum ini? Belum. Oke, monggo Pak. Oke, nama panjang saya Alia Izzah Zalfaria Daramadeni Nurwana Putri, biasa dipanggil Zalfa, asal dari Tuban, NPM 187. Oke. Sekarang Mbak Lita. Dipersilakan, Mbak. Halo, perkenalkan nama aku Talita Berta, asal Surabaya. NPM saya 210810101023. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Mbak. Oke, itu tadi Mbak kita. Sekarang Mas Zulfikar. Mana Mas Zulfikar ini? Oke, perkenalkan. Aku Zulfikar Logosari dari Kabupaten Pasuruan, NPM 160. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas, terima kasih. Mungkin di sini ada yang merasa belum perkenalan mungkin? Halo. Halo Mas. Ya, siapa Mas? Ini Mas siapa ini? Perkenalkan nama saya Alifian Aji Adiaksa, asal Mojokerto, Jawa Timur. Wah, Mas Alifian Mojokerto ya ini ya. Mungkin selain Mas Alifian, ada lagi yang merasa belum? Halo, perkenalkan nama saya Nanda Safitra Pandi, biasa dipanggil Sista, NPM 155. Oke, jadi Mbaknya. Mungkin setelah Mbaknya mungkin ada yang lain yang merasa belum perkenalan? Tidak ada? Kayaknya udah semua deh ini. Oh iya, kayaknya udah semua deh. Oke. Tanpa basa-basi, mending kita langsung langsung ke intinya aja ya. Oh, mungkin Mas Fadli sama Mas Laudi ini tadi topiknya harinya apa ya, Mas? Agak lupa saya, Mas. Topiknya hari ini adalah bagaimana cara kita aku juga lupa. Laudi mungkin mau ngomong. Topiknya hari ini adalah bagaimana cara kita membangun chemistry, bukan chemistry kimia tapi apa namanya? Chemistry kelompok. Chemistry kelompok. Ya, chemistry kebersamaan. Kelompok, ya. Kebersamaan kita. Gara-gara. Nah, benar banget. Nah, jadi ini sudah tahu topiknya ya. Jadi mungkin di sini mungkin ada yang sudah mungkin punya pengalaman atau mungkin mau sharing-sharing sama kita semua. Nah, karena ini awal-awal ya, baru pertama ya. Mungkin untuk Mbak Ketua ini mungkin ada pengalaman yang bisa sharing-sharing ke kita ini. Pengalamanku menjadi ketua di kelompok ini seru banget. Anaknya seru-seru, baik-baik. Ya, I love it. Terima kasih. Aku masuk seru atau masuk yang baik?
Kenapa? Kalau aku termasuk yang seru apa yang baik? Dua-duanya. Oh. Terima kasih, Pak. Sepertinya belum bisa mendefinisikan ya, karena shock aja gitu. Gitu ya, Pak ya. Oh, oke. Tadi dari Mbak Mbak Ketua ya, Mbak Taya ya. Mungkin ini dari mas-mas yang lain ini atau mbak-mbak yang lain mungkin ada tambahan mungkin bagaimana cara kita bisa membangun kerjasama antar kelompok. Lalu mungkin ada pengalaman ketika menjadi ketua atau koordinator pada organisasi mungkin. Belum dong, Mbak Ataya belum itu. Mbak Taya belum ya? Oh iya ya. Ya belum selesai. Jadi Mbak Taya pas kepilih jadi ketua kelompok itu perasaannya gimana? Selain kaget. Ya pertama shock banget. Terus bingung mau ngapain soalnya sebelumnya nggak pernah menjadi ketua. Ya belajar lah gimana caranya biar bisa menjadi ketua yang baik meskipun aku nggak baik. Ya udah. Nggak boleh gitu, mbaknya baik kok. Lanjut. Lanjut. Oh ya Mbak Taya, gini Mbak, mungkin sebelumnya itu mungkin Mbak Taya pasti pernah kan kayak ikut kerja kelompok dan sejenisnya itu. Mungkin pernah nggak Mbak merasa kayak mungkin menghadapi teman-teman yang mungkin sulit untuk diajak kerjasama seperti itu. Lalu penyelesaiannya gimana Mbak? Karena sekarang online jadi susah sih. Soalnya kan nggak ketemu langsung, cuman di chat atau enggak dari telepon. Emang susah karena online ini sih. Oh gitu ya Mbak, oke. Jadi itu tadi mungkin dari Mbak Ataya ya mungkin ya. Jadi tadi Mbak Ataya sudah sharing-sharing pada kita pertama kali kan jadi ketua ini. Ya Mas ya, ya Mas Laudi, Mas Fadli ya. Iya bener banget, apalagi pemilihan ketuanya secara acak ya. Nggak nyangka banget sih. Iya, yang acak itu sampai ya. Maaf ya guys, maaf. Ya, gak apa-apa Mas. Oke, tadi itu sudah sharing-sharing dari Mbak Ataya ya. Mungkin habis ini mungkin apa ada yang bisa di-sharing mungkin selain dari Mbak Ataya atau gimana gitu dari teman-teman sekalian? Kayak pengalamannya gitu loh, mungkin ada yang bisa di-sharing atau mungkin penyelesaiannya bagaimana cara membangun chemistry antar kelompok gitu. Gimana caranya biar kerjasamanya lancar? Mungkin dari mbaknya atau mas-masnya yang lain mungkin dari mas siapa gitu. Aku. Oh iya, silakan. Kalau versiku sih lebih ke ngobrol aja. Tapi kan kalau sekarang kan online kan. Jadi ya lewat chat, terus di grup temennya tanya dijawab, terus basa-basi lah, SKSD, apalagi baru semua atau temennya baru kenal, jadi ya biar nyambung, biar nyatu gitu ya SKSD gitu sih. Tapi tetap sopan. Oh ya Mbak, ini pernah nggak merasa mungkin pada saat itu ketika chat dengan teman mereka, mungkin mereka kan kita bisa SKSD ya, tapi mereka tetap cuek gitu, kayak nggak nganggep gitu, pernah nggak Mbak kayak gitu Mbak? Pernah. Mungkin kalau cueki pikirannya dia paling gak kenal aja, wis gak usah terlalu digape, iya sih, gak usah terlalu digatekne. Oh iya benar. Pengalaman seperti itu dapat berapa kali Pak? Mungkin Pak bisa tahu Pak, 2 kali atau 3 kali? Nggak banyak, 1-2. Lebih seringnya ya nggak banyak sing cuek. Ya fine aja. Oke. Oke, mantap. Gimana nih Mas moderator ini, gimana? Ada pendapatnya mungkin? Aku sih memang kayaknya dilihat anak-anak punya background berbeda ya.
Ya, Itu benar aja banget sih ya. aku ngeliatnya. Ya, benar banget ya. Pasti punya pengalaman yang beda-beda pula ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal pengalaman, mungkin di sini ya mungkin selain mbaknya tadi, mungkin ada yang punya sesuatu untuk di-sharing. Atau mungkin sepertinya Mas Zulfikar ini, apa ada suatu pengalaman, Mas? Oke, kalau untuk sharing-sharing, ini pengalamanku sendiri ya, ketika masih sekolah ya. Ya, Mas. Oke, kalau pengalamanku sih di sekolah ya, membentuk chemistry dengan kelompok. Kalau aku dulu sih lebih tepatnya di organisasi. Jadi kalau aku jadi ketua, itu dulu gini strateginya. Ya lebih pendekatan tadi ke semua anggota. Jadi kita sharing-sharing pendekatan gitu. Terus untuk di bidang ini apa masalahnya, terus cari penyelesaian bareng-bareng. Nah, ketika kita berusaha pendekatan dengan anggota-anggota kita akan mengenal karakter-karakter mereka. Nah, sehingga ketika kalau ada event atau acara besar pun, kita nyusun panitia itu jadi gampang. Oh, anak ini dengan karakter yang mungkin kerja lapangan, kita taruh di sarpras, sarana prasarana. Untuk anak ini pintar di multimedia, jadi kita taruh di PDD, publikasi dokumentasi. Terus kalau anak ini pemikirannya bagus, terus manajemennya bagus, ditaruh di bendahara, seperti itu. Terus untuk misalkan kalau ada masalah yang kayak males gitu, nggak hadir rapat atau gimana, kalau aku sendiri sih lebih ke nyamperin anaknya. Jadi jemput gitu, walaupun satu-satu nggak apa-apa lah, itu memang tugasnya ketua harus seperti itu. Wah, sampai jemput ya. Wah, dedikasi sekali nih Mas Zulfikar ini. Dedikasi tinggi banget sebagai ketua apalagi, gila sih. Harus kalau gini, kalau jemput itu pun harus punya trik yang gitu untuk biar mereka mau. Mungkin kalau di pesantren dulu aku ya, triknya itu konsumsi. Jadi kalau ada rapat atau acara apapun, konsumsinya pasti enak-enak gitu lah. Nah, ketika mereka di pondok udah kelaparan, malam-malam nggak ada konsumsi, terus makanannya cuma itu aja, stok persediaan jajan juga udah habis, diajak rapat, ayo rapat, ada konsumsinya, langsung hadir mereka. Seperti itu. Atau mungkin kalau di pesantren ya, rapat gabungan sama santri putri gitu, ditawarin, rapatnya gabung sama santri putri, mereka langsung berangkat. Jadi harus ada motivasi gitu, minimal seperti itu. Nah kemudian kalau dijemput juga, itu kayak rasa nggak enak mereka itu lebih besar. Oh, anak ini sudah rela menjemput kita harus minimal memberikan apalah kepada mereka. Kalau memang nggak bisa beneran, pastinya alasannya juga jelas. Kalau mau pura-pura pun juga nggak enak. Itu Mas kalau pengalaman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas Zulfikar ya. Oh, sudah sharing-sharing banyak tadi tentang apalagi tentang cara manajemen kelompok juga tadi ya. Ya Mas Laudi, Mas Adli ya tadi ya. Iya, lengkap banget, gila. Sebuah apa ya? Sebuah sosok ketua yang jarang aku temukan kayak gitu. Dedikasinya tinggi banget sih. Ya, dan caranya sih menurutku unik banget. Aku baru pertama kali dengar kayak tetap kelompok nge-manage anggotanya itu kayak gitu. Ya, soalnya selain di pesantren juga kan satu lingkungan ya dekat, terus kemudian nggak ada HP. Jadi kalau hubungin anak-anak itu ya lewat mulut, dari mulut ke mulut. Kadang pun minta tolong anak ini, panggilkan ini, ya nggak sampai kan. Jadi emang kalau nggak dijemput, kita nggak pernah mendapatkan kepastian seperti itu. Benar. Sangat masuk ke hati sekali banget ya Mas ya. Oke, tadi dari Mas Zulfikar ya. Wah, hebat banget sosok ketua yang benar-benar baik ini. Oh, oke. Adi, Mas Zulfikar mungkin sudah sharing-sharing masalah pengalamannya mungkin ya. Oh, mungkin ini selain dari Mas Zulfikar mungkin ada pendapat lainnya mungkin. Enggak pengalaman ya. Oh ya, Mas siapa ini? Mas Subairi. Oh, Mas Subairi. Jangan panggil Mas, Bang. Jangan panggil Mas. Oh iya. Panggil Subai aja. Subai ya, monggo Subai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Kok panggil Mas lagi sih? Subai gitu loh. Ya, sungkan orangnya, sungkan. Ya, kebiasaan Mas. Gini, aku mau cerita. Sebelumnya kan aku itu kan nggak pernah jadi ketua-ketua gitu, atau jarang lah jadi ketua-ketua gitu.
Jadi kalau aku mau cerita pengalamanku bangun chemistry sama teman-temanku, boleh? Oh boleh, monggo. Boleh, silakan. boleh. Silakan, Boleh silakan. banget, boleh banget. Dulu itu aku pas awal masuk SMA, kan aku dari Madura ya. Aku dari Madura itu sekolahnya di Surabaya, kebetulan diajak kakak sekolah di Surabaya gitu. Nah, pas awal-awal itu aku emang dari awal itu orangnya no lab gitu. No lab, terus gak suka bergaul. Tapi aku masuk ke SMA itu lumayan sudah bisa dikenal lah sama anak-anak di sana. Terus gak tahu bahasanya juga, susah lah buat bergaul. Nah, caraku untuk beradaptasi itu dimulai dari itu sih, hal kecil. Aku nyoba buat sedikit terbuka gitu pada mereka, kayak enggak berakhir ya itunya, Zoom-nya ya. Oh, enggak. Enggak, lanjut aja, lanjut. Sampai mana tadi? Aku mulai dengan sedikit terbuka gitu sama mereka, dan mereka juga baik sih sama aku. Terus aku ngejokes gitu, mereka ketawa. Nah, dari situ sih akhirnya aku bisa akrab sama mereka. Terus kalau udah akrab gitu kan nanti ngurus apa aja itu jadi nggak ada sungkan-sungkannya kan, nggak ada sesuatu yang sulit gitu. Jadi itu sih pengalamanku. Benar. Ya mohon maaf itu bahasanya belibet. Enggak apa-apa. Enggak perlu minta maaf. Masnya sudah baik sharing-sharing kan. Intinya adaptasi berarti kan intinya ya Mas ya. Iya. Ya adaptasi berarti. Mas Subairi tadi sudah sharing-sharing dengan kita ceritanya, yang intinya itu kita harus beradaptasi, biar bisa beradaptasi. Iya. Oke. Nah, ini tadi Subairi sudah sharing-sharing dengan kita ya. Mungkin ini tadi kan sudah cowok tadi ya. Sekarang mungkin siapa ini? Itu yang menghilang dari kamera tuh, yang menghilang dari kamera. Oh ya, yang menghilang aja ya. Yang menghilang dari kamera tuh. Menghilang dari kamera tuh. Kok sayang? Enggak apa-apa. Ya, kami lihat Anda antusias. Saya harus antusias selalu ya. Iya, berarti nggak kelihatannya aja ya. Oh, enggak dong. Antusias ini. Beneran nih. Bagus, saya lanjutkan. Ya, gimana? Ini cerita pengalaman itu Mas tadi, tak? Ya. Boleh pengalaman atau mungkin cara-cara untuk apa ya istilahnya ya, membangun chemistry antar kelompok gitu. Boleh nggak harus antar kelompok kok, teman atau apa gitu. Ya. Pokoknya kerjasama gitu aja. Iya. Nggak harus kerja kelompok juga. Kalau menurut saya sama sih sama Mbak Ayu tadi. Sering bicara, sering ngobrol sama mereka. Ada selalu sering interaksi sama mereka juga bisa ningkatin chemistry juga kan. Kalau jarang-jarang bicara juga nggak deket gitu. Ya gitu sih kalau menurutku. Soalnya aku juga nggak ada pengalaman jadi ketua nggak pernah. Jadi wakil pernah sih, pernah tak ya? Nggak pernah sih. Ya, pokoknya jadi pengurus itu ya nggak pernah gitu. Terus tapi karena punya ya lumayan lah, ada banyak teman gitu, aku juga sering ngobrol sama mereka, sering bicara sama mereka, jadi lama-lama juga makin deket, chemistry-nya makin terbangun gitu. Kalau itu dari aku sih. Jadi intinya itu lebih ke gimana ya Mas ya, kayak ya bukan ketua bukan wakil tapi mereka tapi Mbak Kartikanya bisa terhubung sama mereka, makanya iya.
Kenapa Mbak Kartika tidak tertarik atau tidak pernah jadi ketua? Padahal menurutku atas pengalaman kita sekelompok, Mbak Kartika itu bisa dan cocok sih menjadi ketua. Kenapa Iya. itu? Anda orang yang paling memungkinkan. Kartika jadi ketua kelas Pancasila loh. Gitu. Beda ya itu. Katanya itu. nggak pernah jadi ketua, ini gimana dong kebenarannya? Hoax gak ini? Dulunya. Iya dulunya nggak pernah, baru ya kemarin itu jadi ketua kelas Pancasila. Tapi ya, iya sih, ya aku berusaha kayak selalu ngehidupin gimana ya, ngehidupin kelas gitu loh. Kalau misal sering diajak ngomong, terus sering apa sih, kayak ditanyain ini itu ini tugasnya udah selesai atau belum, ya ini gimana gitu. Terus yang untuk tadi yang contoh dari ketua tadi ya, pertama terima kasih. Tapi apa ya, kalau aku sendiri kenapa belum pernah jadi ketua ya, karena masih belum bisa apa ya, itu jadi ketua itu kan tanggung jawabnya kan besar gitu loh. Terus ya Masih itu merasa tadi. belum siap kah atau gitu? Ya, masih belum merasa Oh. siap gitu. Terlalu pressure-nya terlalu gede. Gitu sih, udah. Ya. Tadi sudah sharing Mbak Tika ya masalah pengalamannya yang baru pertama kali ya ini jadi ketua juga. Iya. Oke. Jadi bisa dipahami. Ya oke. Tadi Mbak Tika sudah. Sekarang mungkin yang belum ini. Mungkin ada lagi ini yang mau sharing-sharing mungkin. Dan Mbak Tika gitu mungkin. Mbak Talita, ayo Mbak Talita. Oh ya, Mbak Talita mungkin. Gimana? Sharing yuk. Nah, jadi di sini aku berbagi pengalaman aku dulu yang membangun sama teman-teman itu ya di kalangan kita dan di kalangan luar negeri. Boleh tak? Boleh. Oh ya. Bebas. Jadi kan aku dulu di SMA itu jabat jadi ketua OSIS. Terus enggak sih, iya ketua OSIS. Terus aku membangun biar bisa deket itu, aku kalau misalnya lagi bicara sama teman-teman aku, itu aku ngikutin pembahasan topik mereka, terus SKSD gitu, terus juga sharing apa yang dia bahas itu aku apa ya namanya kayak masuk ke dalam bahasan mereka gitu loh. Kalau mereka bahas tentang keanggotaan dan apa, kalau ada acara sekolah gitu, aku ikut masuk dalam bahasan mereka. Terus aku berusaha buat mereka nyaman sih sama apa perilaku aku selama kayak pembahasan gitu loh. Terus untuk sama teman-teman aku waktu aku pertukaran belajar itu, aku membangun kedekatan aku tuh dengan cara aku berusaha untuk masuk ke dalam pembahasan mereka juga. Kalau di sana kan mereka lebih suka membahas masalah kayak pelajaran-pelajaran gitu kan. Jadi aku ya juga ikut bahas tentang pelajaran gitu, kayak misal bahas masalah penemu matematika atau penemu fisika gitu. Aku ikut pembahasan mereka. Jadi kayak istilahnya itu kita mencocokkan diri dengan apa yang dibahas oleh mereka aja gitu sih, supaya selain menambah wawasan juga ya deket gitu. Nah, aja. Wah, tadi bagus banget ya Mbak Talita ya. Juga sharing-sharing nanti. Ketua OSIS juga kan nanti kan? Bener gak? Ya. Oh ya. Wah, hebat banget Ketua OSIS tadi. Juga tadi Mbak Talita juga ngasih tahu kita
caranya tadi kan dengan apa kayak mengikuti apa bukan ngikuti ya istilahnya tuh ya Mengikuti omong apa tren lah Obrolan. semacam Iya, obrolan. ya obrolan teman tadi ya seperti itu ya. Aku boleh nanya ke Mbak Talita nggak? Boleh. Merasa terpaksa gak sih buat apa ngikutin obrolan teman-teman? Misal kalau kamu aslinya nggak suka pelajaran, tapi akhirnya kamu terpaksa buat ngikutin pelajaran buat bisa bergaul sama mereka gitu. Pernah merasa gitu nggak? Enggak, soalnya kan kita kan makhluk sosial, makhluk sosial yang butuh mereka. Jadi kita ikutin aja, tetap jadi diri sendiri, tapi kita juga ikutin mereka. Jadi apa ya namanya itu kita juga kan semua juga ingin disenangi oleh orang sih. Jadi kita ikutin mereka juga pasti bakal ikutin kita gitu loh. Jadi kayak ada feedbacknya. Jadi aku nggak pernah kayak merasa terpaksa harus ikutin mereka karena mereka bahas pelajaran itu enggak sih kalau di aku. Soalnya itu juga buat aku tuh menguntungkan gitu. Nggak membuat aku rugi. Tuh. Selain bisa berteman, aku juga bisa menambah wawasan. Terus apa ruginya? Jadi aku nggak merasa terpaksa gitu. Oh ya, jadi sudah dari Mbak Talita. Jadi karena merasa ada kayak menguntungkan juga untuk Mbak Talita ya karena hubungan itu balik tadi ya feedback tadi. Ya. Oke, itu mantap. Itu tadi dari Mbak Talita ya. Ketua OSIS dulunya. Oke. Sekarang ini gantian ya. Mungkin ini ada yang mau ajukan diri mungkin untuk cerita-cerita pada kita, sharing-sharing bareng gitu. Ada enggak? Gak usah malu-malu kok, Rek, santai aja. Ya, santai ini kayak obrolan aja sih, dan biasa. Mungkin, atau ditunjuk lagi nih kayaknya Mas Alif, ditunjuk lagi nih kayaknya. Iya, segini aja deh. Mas Bayu, gitu aja. Mas Bayu, ayo coba Mas Bayu. Oke, kalau menurut aku sih lebih ke gimana ya? Harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi teman-teman ya. Jadi kalau teman butuh saran ya kasih saran. Kalau teman-teman ada pertanyaan ya mungkin dijawab. Terus kalau ada teman-teman yang punya masalah ya cari solusinya sama-sama mungkin. Atau juga bisa kita itu harus bisa menjadi teman curhat. Pokoknya intinya jadi pendengar yang baik lah. Oke. Nah, Mas Bayu ya. Mas Bayu ini pernah nggak kayak mendapati temannya gitu kayak merasa kesulitan banget gitu. Terus mungkin Mas Bayu pada saat itu melakukan apa? Oh gitu ya. Belum pernah sih berdasarkan pengalaman. Tapi mungkin kalau ada ya cut. Gak apa, santai aja. Gak ada cut, santai aja. Kata cut kok. Aku bingung nyari kata-kata loh. Aku ini juga kesulitan gitu Mas Bayu tetap bantu gitu lah maksudnya. Iya gitu, tetap bantuin lah, kasih sorry. Oke, Oke, Mas Fadli, Mas Laudi, ini mungkin ada yang perlu ditanggapi mungkin mengenai apa ya membantu teman ini tadi dalam kesulitan tadi.
Aku cuman mau nanggapi soal menjadi pendengar yang baik, memang benar ya kayaknya. Karena setiap manusia kan selalu butuh teman pendengar ya, bukan teman bicara sih. Aku lebih sukanya kayak teman mendengar yang selalu mendengar keluh kesah kita. Tapi di sisi lain kadang aku juga sungkan gitu loh. Apa mereka yang selalu dengerin aku, apakah aku bisa selalu ada buat dengerin mereka gitu aja sih. Tapi aku apresiasi Bayu ya, buat ada motivasinya buat menjadi pendengar yang baik gitu. Ya, Bapak, bukan hanya dari satu pihak aja ya, tapi kita yang sebagai jadi pendengar, mungkin kita kalau lagi ada masalah, teman kita juga, ya kita pasti menginginkan hal yang sama pada teman kita ya. Iya, benar. sama seperti jadi saat tadi seperti feedback tadi ya, timbal balik gitu kan. Iya. Ya, sama kayak Timbal baliknya. Sama kayak Mbak Tarita berarti intinya timbal balik gitu aja. Mas Bayu ini mungkin ada yang ditambahkan? Udah sih. Udah itu aja. Oke. Berarti dari Mas Bayu ya, berarti intinya sama seperti Mbak Talita tadi, jadi hubungannya timbal balik juga, terus ada curhat-curhat temannya lagi dilayani gitu, membantu masalah teman. Oke, bagus sekali Mas Adi, Mas. Itu kebetulan saya juga suka sih sama sifat-sifat kayak gitu. Oke. Habis ini siapa ya? Mungkin ada yang ingin bercerita lagi daripada kita tunjuk-tunjuk terus kan ya gak enak gitu kan. Ya gak apa-apa, Rek. Speak up aja, santai aja. Sesi curhat-curhat biasa ini kok. Saya Mas. Oh iya, Mas siapa Oh ini? iya, silakan. Ridwan ya. Oke, Mas Iya. Ridwan. Kalau dari saya kurang lebih tadi sama kayak Mas Subairi. Dulu itu pas SMP saya orangnya introvert, Mas. Saking introvertnya itu sampai kayak nolep gitu. Pasukan sekolah datang pulang gitu. Jarang organisasi, jarang main. Bahkan Kartar aja nggak pernah ikut. Jadi kalau share-share pengalaman waktu jadi ketua dan sebagainya nggak ada aku. Jadi di sini mau sharing cara membangun chemistry. Dulu itu karena introvert, akhirnya saya dimasukin pondok. Nah di pondok ini harapan waktu saya itu sifat introvert saya berkurang. Karena 24 jam kan pasti ketemu orang gitu. Gara-gara 24 jam ini sama orang lain, itu lebih gampang bangun chemistry-nya, Mas. Biasanya gara-gara ngelakuin hal-hal bodoh bareng, kayak kena hukuman atau gimana gitu. Itu biasanya gimana? Setuju saya juga ngalamin gitu. Nah, itu ya, Mas ya. Kalau misalnya kena hukum itu biasanya malah tambah dekat gitu. Terus susah senang bareng, kayak misalnya kalau ada big event gitu, habis susah-susah bangun eventnya, terus akhirnya lancar gitu. Habis event kan biasanya makan-makan bareng, terus santai-santai bareng, terus ya tidur bareng gitu kan kalau di pondok itu. Nah itu gampang gitu loh. Jadi kalau dari saya itu lebih tepatnya itu sering habisin waktu bareng gitu kalau chemistry. Dan sama mengutip dari Mas Bayu tadi, yang jadi pendengar yang baik itu wajib, Mas. Soalnya setiap orang itu nggak selalu seneng gitu. Jadi ada kalanya waktu-waktu ingin curhat gitu harus dengerin sih. Ya gitu aja sih. Kalau pengalaman di pondok ini kurang lebih sebenarnya gara-gara paksaan adaptasi lingkungan sih. Kalau dari pengalaman SMK dulu itu lebih ke ngopi bareng, mabar, itu aja sih. Ya kurang lebih kayak gitu kalau dari aku. Terima kasih. Wah, sama-sama Mas Ridwan ya. Mantap. Aku boleh nanya Mas Ridwan nggak? Apa Mas? Ada rasa senang atau bangga tersendiri nggak ketika bisa merubah dirimu yang dulunya introvert, akhirnya bisa bergaul sama teman-temanmu dan akhirnya bertemu misalkan teman-teman yang asik gitu, ada rasa bangga atau senang tersendiri nggak? Kalau itu sih pasti bangga ya Mas ya, apalagi kalau ketemu sama teman yang sehobi, sefrekuensi lah. Nah pas kalau dulu itu habis keluar dari pondok itu, aku dulu keluar sih, nggak sampai 3 tahun gitu, cuma satu tahun kurang lah.
ya gara-gara nggak kerasan itu. Kan saya orangnya introvert gitu loh. Jadi susah. Nah pas masuk SMK dulu itu kan sudah introvert ini sudah berkurang ya. Jadi pas ketemu teman-teman sefrekuensi itu senang. Apalagi kalau misalnya gimana ya ngomongnya. Mereka itu tahu aku introvert tapi ya masih mau terima aku gitu loh. Jadi kalau aku misalnya pasif atau gimana gitu, mereka maklumi gitu. Ya pastinya senang sih Mas. Dan bangga juga sih. Gitu. Jadi, makasih. Jadi temannya mau menerima apa adanya gitu ya Mas. Iya, itu yang penting sih. Iya, siap. Sama-sama tahu lah. Mantap. Jadi seperti itu ya ternyata ya Mas Audi ya. Iya, aku sebenarnya apa ya, kalau terharu kayaknya rada terlalu alay. Cuman seneng aja ngeliat kalian berhasil keluar dari zona nyaman kalian. Misal kamu terlalu lama introvert terus akhirnya memutuskan untuk ya beradaptasi dengan lingkungan, karena entah itu antara ada unsur keterpaksaan atau semacamnya, tapi kan kalian pasti dapat benefitnya tersendiri kan. Itu sih yang aku dapat sampai sekarang. Aku apresiasi banget kalian. Rata-rata berhasil semua ya. Iya. Wah iya dong, kelompok Lightroom kan hebat-hebat, jelas mereka pasti berhasil lah. Ninggal aku kan gagal. Ya nggak boleh gitu. Coba diceritakan Ya. soal gitu, kenapa gagalnya coba. Mas siapa ini coba? Ya kenapa kok bilangnya gagal? Ayo Mas siapa tadi yang ngomong? Saya. Ya silakan. Mas. Jangan meso-meso Lanjutkan main. Mas. Kan gini ya, saya kan dulu kan pernah jadi ketua di ini ekstra voli kan. Kebetulan kan ada turnamen, ada satu anak yang diajak latihannya tuh susah banget. Apalagi kalau ini kalau latihannya cuma buat have fun gitu, dia kayak ngeremehin banget. Baru pas waktunya turnamen rajin banget dia. Kalau ditanya kenapa yo, aku cedek turnamen kok, ya enak ya ditemenin. Nah akhirnya gimana ya, saya kan koordinasi langsung sama ini pembinanya juga kebetulan guru. Akhirnya diomongin lah bareng, ternyata dia masih batu juga. Udahlah, mau nggak mau ya kan, orangnya dibiarin, terus akhirnya dicariin pengganti. Terus pas habis nemu pengganti ya, kayak orangnya itu langsung gini, diem banget gitu. Sungkan gitu ketemu kayak saya sama temen-temen. Entah kenapa gitu. Tapi pas saya ngajakin dia ngobrol gitu, ya saya kan bilang gini kan, ya nggak apa-apa kalau jenengan mau ikut voli lagi, tapi ya jangan ngeremehin gitu loh. Walaupun cuma main, walaupun cuma have fun gitu, ya nggak apa-apa, samain ikut aja gitu loh. Jangan hanya karena turnamen doang gitu, samain ikut. Ya akhirnya alhamdulillah sih dia akhirnya ikut terus, enak juga sih. Apalagi dia kan mainnya lebih hebat dari saya, diperlukan banget tim. Ya mantap dari Mas Araya nanti ya. Ya lumayan lah, pernah kena kepalanya saya. Sorry Ryan. Terus kamu merasa gagalnya itu di mana? Ya saya biarin gitu loh. Saya biarin. Ya udah saya biarin dulu. Tapi kan dari dianya sendiri tiba-tiba sadar gitu. Tapi ketika kamu mengambil keputusan kamu membiarkan anak itu, kamu mikir gak kalau anak itu memang pantas mendapatkannya? Terus yang itu gimana? Yang gimana? Kan katanya kamu ngebiarin tuh anaknya, kamu nggak ngajak voli lagi ya, terus kamu carikan penggantinya ya. Iya. Nah itu kamu merasa anak itu pantas gak buat dapat hal seperti itu, digantikan dan semacamnya? Ya pantas-pantas saja. Secara kan sebelumnya kan bodo amat gitu kan. Jangan bodo amat banget Mas. Aku dulu merasa ya wis lah karepmu gitu. Saya lepas wis.
Ya maksudnya kalau masih omong-omongan saya tanggapin, tapi kalau masalah ekstra harus saya diem gitu, diem banget. Tapi lama-lama dia sadar kalau kok aku kok gak tahu diceluk yo, gak tahu dipanggil yo pas latihan gitu, gak tahu dicariin lagi. Akhirnya dia sendiri yang curhat ke saya. Oke, tadi itu dari Mas Arayan ya. Nah, sharing-sharing tadi dengan kita tentang masa lalunya ya. Ya, SMA ini sebelum COVID menyerang. Wah, iya. Jadi kita bisa ambil pelajaran tadi dari cerita-ceritanya Mas Arayan tadi ya. Oke. Ini kok berduka banget. Sepurane, tapi setelah bahasanya dari Ryan, suasananya kayak sedih banget gitu. Iya. Saya Berduka suaranya banget, jadi, berduka banget. Suaranya saya jadi agak dalam juga. Tapi lucu sih, soalnya dulu saya pernah nyusul orangnya pas turnamen itu. Pernah nyusul gimana tuh? Disusul ya, saya nyusul ke rumahnya. Tahu ya, orangnya tuh posisinya tidur. Terus alasannya sakit. Sakit sih, sakit iya sakit. Tapi kok AC-nya dingin banget ya? AC-nya tuh dingin banget di rumahnya, guys. Ini kok jadi kayak sinetron apa ya, yang AC dingin gini, maaf, tapi Ya, lupakan aja. saya akan nyamperin rumahnya gitu loh. Kebetulan rumahnya tuh ASEAN, dingin banget. Padahal katanya sakit kan, orang sakit kan nggak boleh kan, harus biasa gitu, suhu normal. Gitu. Akhirnya ya di situ saya ngebiarinnya di situ. Ya udahlah, terserah sampean. Saya ngomongnya gimana ya udah. Oke. Tadi sudah Mas Arayan nanti sudah cerita dengan kita ya. Di suasananya kok jadi agak mellow gini. Oke. Jangan berduka, Rek. Nggak ada yang meninggal. Oke. Makasih ya Mas Arayan ya sudah sharing-sharing ya. Jadi merubah suasana juga. Wah, itu bagus banget itu. Oke, tadi Mas Arayan sudah cerita. Mungkin selain Mas Arayan ya, ada lagi mungkin yang mau sharing-sharing. Nggak harus, kok cerita happy, pengalaman gitu, nggak harus. Mungkin bisa cerita-cerita yang kurang mengenakan. Ya, Mas Arayan senang tadi. sedih kita semua tampung semua. Iya, Iya. Kita berbagi pengalaman aja, kita sharing pengalamannya aja. Iya. Siapa nih yang belum nih? Ya, yang belum siapa nih? Untuk mungkin ini Mbak Katrina, mungkin ada yang perlu di-sharing-sharing, Mbak? Apa ya? Aku arek ya knowledge. Cuma waktu SD kan aku sering-sering pindah-pindah SD ya. Jadi selalu susah buat adaptasi ngono lah. Cuma pas SMP ke SMA itu SD ke SMP itu kan ada lingkup dewe ngono. Jadi punya temen lah dari SD. Yo tergantung tempat sih. Kalau punya kenalan jadi bisa menyesuaikan tempat baru. Gitu sih. Jadi tentang penyesuaian aja ya, Mbak ya, adaptasi. Iya. Yo receh-receh gitu, terus lihat temen receh ya ikut receh. Mantap. Oke. Mungkin ada yang mau tambahin, Mbak? Enggak ya. Oke. Ini tadi Mbak Katrina sudah sharing-sharing ya, kurang lebih tadi intinya sama Mbak siapa tadi itu atasnya di Mbak Ayu ya, kurang lebih ya. Intinya tentang adaptasi aja sih sebenarnya sih. Oke, ini Mbak Katrina sudah sharing dengan kita. Mungkin selanjutnya Mas Alifian mungkin. Halo. Ya, Mas.
Saya sendiri sebenarnya kurang pengalaman kalau bangun chemistry antar teman ini. Tapi kalau menurut saya itu kitanya itu harus pede sama jangan minder. Soalnya harus berinteraksi sama aktif sama teman gitu. Kalau bisa sih jangan overthinking biar gak minder. Itu aja sih. Oke. Itu ya dari Mas Alifian ya tadi. Intinya sama sih tadi sama mungkin Mas atau Mbak yang lain tadi. Oke, selanjutnya ini yang mungkin yang merasa belum ingin mengajukan diri mungkin nggak ada, atau Mas Bagus mungkin. Mas Bagus, mana Mas Bagus suaranya? Iya Mas. Ya monggo Mas, sharing Mas. Waduh, jatuh guys. Mungkin dari saya itu Mas, mau nge-share kayak cara membangun chemistry mungkin antar teman. Ya Boleh, Mas, boleh. Sangat boleh sekali. Silakan. Mungkin Sangat boleh sekali. Kan ini teman-teman kan pasti ada perbedaan juga kekurangan masing-masing kan Mas. Mungkin kalau dari saya itu saling apresiasi aja sih atau respect satu sama lain. Kan juga ada kekurangan. Biasanya kalau di mungkin tongkrongan itu kan ada kekurangan terus dibully itu enggak Mas. Mungkin di respect kalau saya bilang saling respect sih satu antara lain. Itu Mas dari saya. Makasih. Oke. Berarti dari Mas Bagus ya. Intinya saling respect ya satu sama lain. Bener Mas? Iya Mas, saling respect. Oke. Ini apa mungkin ada yang belum mungkin yang menyampaikan pendapatnya, yang merasa belum Mas, belum Mas. Nah, siapa itu Mas? Siapa tadi? Aris. Mas Aris ya. Oke, monggo Mas Aris, sampaikan pendapatnya Mas Aris. Kalau saya sih dulu waktu SMA kan sering bantu event sekolah kan ya. Waktu awal-awal sih kalau bikin event kan sama anak baru kan ya hitungannya, masih belum terlalu kenal, itu sedikit canggung gitu sih. Tapi lama-lama kan ya besok-besoknya kan ada event sekolah lagi kan, orang yang sama itu aja terus ya lama-lama sih mulai cair suasana ya wis. Itulah intinya sering-sering melakukan hal samaan gitu lah. Ya karakteristiknya tahu sendiri gitu. Anak ini gimana gitu wis. Sering-sering melakukan hal samaan aja. Oke. Intinya sering melakukan ya hal yang samaan ya. Oke, tadi dari Mas Aris ya. Nah, ini kayaknya kurang satu nih. Siapa ya? Mungkin ada yang merasa belum lagi ini. Dari moderator sendiri gimana? Ya, sebentar tadi ada Mbaknya tadi. Mas. Iya. Sebentar ya, dari Mbaknya dia. Mbak siapa ini tadi yang terakhir ini? Mbak siapa? Oh ya, monggo Mbak. Kalau aku sih simple, lebih percaya dan menghargai sesama aja. Kalau rumahnya deket bisa main juga biar lebih akrab. Gitu. Oke. Mungkin bisa ditambahin, mungkin ada tambahan lagi Mbak atau cuma itu aja? Udah sih, itu aja. Simple. Oke ya, itu aja ya. Oke, makasih Mbak. Oke, berarti ini gantian kita ya moderator ini yang belum ya? Wah, iya dong. Biar gak dingin-dingin banget. Bener Kak, AC-nya masih udah dingin, semuanya. Ini udah semuanya beneran Kak. Belum. Ya. Ada semua yang belum. belum. Saya rasa belum. Ini cuma tinggal moderator atau belum ada yang belum ini? Ada yang merasa belum raise hand aja. Yang merasa belum, Mas? Ervian, Mas. Oh, Mas Ervian. Oh iya, Monggo, Mas. Aduh, kebutan. Oke, Rek. Aku sih pengalamanku sih ada kan tahu Banjari toh? Tahu. Ya, tahu banget tuh, saya suka tuh. Tuh saya sih kebetulan menjadi koordinator sekaligus ketua. Nah, di setiap Banjari kan pasti ada latihan toh, kalau misal ada mau undangan latihan dulu. Nah, di latihan ini pasti ada anak itu yang antara males, sok sibuk dan lain-lain. Nah,
yang males-males ini. Nih, susah untuk diajak bekerja sama. Jadi aku sebagai koordinasi atau sekaligus ketua ini gimana ya? Kayak disungkani gitu. Misal cangkruk bareng kayak rokok, apa joinan. Jadi kok anaknya itu jadi suka-suka sendiri ke aku gitu. Pada akhirnya mau latihan lagi terus gitu. Intinya sih apa ya, dipancing. Hatinya itu dipancing sih. Ojo moro-moro pakai perasaan emosi, nggak boleh. Oke, sekian. Kasih effort ya Mas, kasih effort. Effort, bener. Oke, benar. Berarti Tapi effortnya bisa dilebihin lagi Mas. Kenapa? Effortnya bisa dilebihin lagi, kayak langsung satu pak ke orangnya gitu. Oh, sering Mas, Pak-pakan aku Mas. Kan kelompokku itu apa, anggota Banjariku kan rata-rata rokok semua. Jadi Mas ya? Lah aku ya tuh orang pak, aku gak pakai itu Mas. Oke, sekian dari saya. Oke, tadi dari Mas Erkian ya. Oke, makasih. Ya. Berarti ini tinggal moderator berarti ini ya, tinggal 3 moderator ini ya. Wah iya nih tinggal kita doang nih. Gimana nih? Oke, aku dulu aja teh. Jadi Tunggu Mas. nama aku Alif ya. Jadi sebenarnya untuk sharing-sharing ini aku hampir sama kayak Mbak Talita sih lebih tepatnya. Karena kebetulan aku kan juga punya pengalaman organisasi dulu saat SMA dan juga SMP. Jadi lebih tepatnya gimana caranya agar kita bisa membangun chemistry antar orang lain gitu, kerjasama antar orang lain. Itu yang pertama ya, kita harus mempelajari orang lain itu dulu gitu loh. Jadi mereka kayak gimana, mereka zona nyamannya seperti apa. Lalu kalau sudah ya kita dekati, kita bantu. Walaupun nggak satu frekuensi, tapi paling nggak kita sudah bisa membentuk kerjasama yang pas gitu. Itu aja sih intinya. Ya, nanti orangnya nutut sendiri ya Mas. Ya kurang lebih seperti itulah ya, dipancing ya, kayak Mas Erkian tadi. Ya Mas Badri. Aku dulu apa itu dulu Laudi? Kayaknya Laudi ada yang pengen disampaikan duluan deh. Iya Mas Laudi, silakan. Aku dulu. Biar nggak dingin banget, Biar nggak dingin banget. Oke. Jadi hidup saya dan hidupku termasuk kurang interesting ya. Soalnya aku itu orangnya no lab dari dulu. Jadi aku itu orangnya itu sebenarnya tertutup. Gak semua orang itu aku nggak begitu suka temenan ke banyak orang. Cuman semenjak masuk kuliah ini aku mulai mulai untuk mencoba berteman dengan banyak orang, at least kayak kenalan gitu, terus kita sharing gitu. Iya, jadi caraku untuk mencari teman ya menjadi terbuka aja, menjadi orang terbuka, terus menjadi orang yang ramah, friendly gitu aja sih sebenarnya, kayak basic aja. Gitu sih sebenarnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Udah. Wah, bagus sekali Mas Lodi. Berarti sisa aku nih. Iya dong. Iya, Gimana Mas? Kalau aku sih dulu pernah ya pas SMA itu sebagai ketua tim e-sport buat buat ikut lomba yang membawa nama SMA aku waktu itu. Dan menurutku ini soal membangun chemistry ya. Menurutku membangun chemistry itu susah banget itu, nggak bisa semalaman jadi chemistry kita kompak langsung gitu. Itu menurutku susah banget sih. Dan dari awal itu anak-anak mungkin sering berbeda pendapat, akhirnya pas main tuh tarung gila, padahal berkelahi gitu, padahal kita kan 5 lawan 5, tapi malah jadi 4 lawan 6 soalnya internalnya malah kelahi gitu. Dan menurutku sih cara yang paling tepat ya aku sering-sering berinteraksi sama mereka gitu, melakukan hal-hal bersama gitu, kayak ya misalkan main bareng, kalau nggak ya at least ngobrol, ya mungkin sama kayak kalian ngobrol, ngajak cangkruk dan semacamnya. Jadi menurutku sih chemistry itu membangun chemistry itu butuh perjuangan ya.
dan itu tidak bisa dilakukan secara instan gitu. Dan kalau ketika chemistry sudah terbentuk, itu menurutku sebuah keajaiban tersendiri karena tanpa kita perintahkan sesuatu, teman kita sudah tahu apa yang kita butuhkan. Itu menurutku sih kayak gitu ya. Oke, mantap. Sudah nggak dingin lagi ya. Wah, sudah nggak dingin, panas ini. Oke, tadi sudah semua ya. Sudah semua kan ini? Sudah semua. Oh, udah ya. Oke, karena ini sudah semua, mending kita tutup dulu aja ya Mas moderator ya. Ya, kita tutup. Oke. Udah gimana. Jadi berhubung semuanya udah ngomong, semuanya udah sharing pengalaman pengalaman membangun chemistry, terus mencari teman, pengalaman menjadi ketua, banyak lah dari yang dengan cara yang berbeda-beda, metode yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda. Nah, jadi sekarang kita tutup dulu. Terima kasih telah mengikuti podcast ini, podcast yang seru absurd ini, absurd yang diadakan oleh Lightroom. Absurd ada, awkward juga ada. Ya, namanya kita juga sekarang ini juga membangun chemistry juga ya. Itu teman-teman kelompok Lightroom ya. Oke, jadi kita tutup dulu. Terima kasih sudah mengikuti. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kerjasamanya, Re. Makasih. Yuk, dokumentasi yuk. Oh iya, dokumentasi, foto bersama dong.